Ya baik, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan masuk mata kuliah pajak pertambahan nilai satu. Ya, pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang silabus mata kuliah PPN 1. Ya. Adapun deskripsi mata kuliah ini tentunya akan memberikan gambaran tentang pengertian-pengertian, lalu permasalahan yang perlu dipahami secara jelas dan mudah mengenai ruang lingkup pajak pertambahan nilai. Nah, tentunya sudah teman-teman pahami bahwa pada saat seorang pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tentunya pengusaha ini nanti wajib melakukan pembayaran dan pelaporan PPN. Ya, pengusaha itu tentu harus mendaftarkan diri dulu. Dia sudah dikukuhkan sebagai PKP, nanti dia berkewajiban menerbitkan e-faktur. Ya, nanti si pengusaha ini mengeluarkan e-faktur, tentu dia harus download e-faktur di komputer atau laptop di dalam perusahaan. Kemudian, nantinya apa? Mereka pada akhir bulan yang bersangkutan, itu harus melaporkan surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai satu. Nah, itu yang akan kita bahas selama perkuliahan satu semester ini. Ya, adapun perkuliahan dalam satu semester itu terdiri dari 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nanti saya akan memberi tugas secara mandiri dan juga kuis sebagai komponen penilaian ya atas pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kita lanjutkan ke poin kedua. Tujuan instruksional perkuliahan yaitu memperkenalkan kepada mahasiswa secara ringkas perjalanan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ya, di sana tentunya kita akan lihat dasar hukum atau regulasi yang dibuat. Ya, tentunya pada saat melakukan pembayaran dan pelaporan SPT PPN, kita harus menggunakan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ya, kalau misalnya telat melakukan pembayaran atau telat melakukan pelaporan SPT PPN, tentunya akan dikenakan sanksi. Maka dari itu, harapannya kepada pengusaha kena pajak, jangan sampai melakukan pembayaran telat pajak pertambahan nilai dan juga telat dalam melakukan pelaporan SPT PPN. Nah, tujuan instruksi perkuliahan yang kedua, yaitu agar mahasiswa mengerti dan memahami ruang lingkup dari pajak pertambahan nilai. Ya, agar mahasiswa dapat membedakan apakah suatu penyerahan barang atau jasa itu terutang PPN atau PPNBM atau enggak. Ya, tentunya kita harus pahami dulu ya, barang-barang apa aja sih yang masuk dalam barang kena pajak. Lalu yang kedua, barang-barang apa saja yang masuk dalam kategori jasa kena pajak. Atau mungkin justru bukan masuk ke pajak pertambahan nilai, tapi masuk dalam kategori pajak penjualan atas barang mewah. Ya, karena jenis barangnya itu merupakan barang mewah. Nah, kalau klasifikasi barang mewah di Indonesia, contohnya seperti apa? Contohnya seperti minuman keras. Minuman keras itu kalau masuk di Indonesia dikategorikan sebagai barang mewah. Lalu yang kedua adalah mobil mewah, kemudian barang-barang branded. Ya, ini kenapa sih Pak harus dikenakan pajak pertambahan nilai? Tujuannya adalah pemerintah menginginkan supaya masyarakat itu tidak konsumtif ya. Kalau dia terlalu konsumtif, akhirnya akan menimbulkan apa kesenjangan sosial yang tinggi. Lalu mereka juga tujuan dari pemakaian barang-barang tersebut untuk apa? Tentu kan harus memberikan penjelasan yang jelas kan.
kalau memang itu adalah kebiasaan yang mereka lakukan, ya itu memang kebiasaan konsumtif itu memang sudah dilakukan oleh orang-orang kaya ya. Atau misalnya memang karena mereka ini memiliki uang yang berlebih, dan akhirnya apa? Akhirnya mereka ini nanti tentunya akan mendapatkan pengenaan tambahan nilai yang jauh lebih tinggi. Karena barang-barang itu jarang diperoleh di Indonesia. Kemudian yang berikut tujuan instruksional perkuliahan yang keempat agar mahasiswa memahami lebih mendalam tentang materi Undang-Undang PPN beserta petunjuk pelaksanaannya baik teoritis maupun penerapannya di lapangan. Ya, tentunya pada saat kita lihat mahasiswa itu harus bisa mengetahui esensi dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Lalu bagaimana dengan juklak atau petunjuk pelaksanaannya? Ya, baik secara teoritis pada saat kita membaca undang-undang maupun pada saat praktek di lapangan. Lalu tujuan instruksional perkuliahan yang berikut yaitu mahasiswa mampu menghitung PPN dan PPNBM dengan memperhatikan tarif dan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Memang tarifnya berapa, Pak? Untuk PPN itu tarifnya tunggal, tarifnya 10%. Dan untuk PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, tarifnya mulai dari 0% sampai dengan 200%. Ya, seperti itu. Lalu lanjut ke bagian yang ketiga, materi perkuliahan. Ya, yang pertama itu tentunya kita akan membahas tentang silabus ya selama perkuliahan ini ya. Lalu kita akan membahas bagaimana nantinya komponen penilaian yang akan diberikan kepada mahasiswa dan juga topik-topik apa saja dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16 itu apa yang akan kita bahas. Ya, di dalamnya tentu akan ada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Nah, di pertemuan kedua itu masih seputar sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Yang nantinya kita akan bahas tentang sistem pemungutan pajak. Pertemuan ketiga kita akan bahas tentang hukum pemungutan pajak pertambahan nilai. Lalu yang keempat adalah beberapa pengertian dari PPN. Selanjutnya di pertemuan kelima sampai ketujuh itu masih seputar pembahasan tentang subjek dan objek pajak pertambahan nilai. Yang kedelapan adalah saat dan tempat terutang PPN ya. Di mana sih bisa diakui bahwa tempat ini atau pada tanggal ini terutang pajak pertambahan nilai. Ya tentu kita akan menganalisa ya berkaitan dengan esensi transaksi dari masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang kesembilan yaitu pengenaan PPN, yang ke-10 ada catatan dan pembukuan, yang ke-11 adalah faktur pajak, dan ke-12 itu pengkreditan pajak. Ya, tentunya di negara kita ini pengkreditan pajak itu dilakukan maksimal 3 bulan berikut. Ya, misalnya faktur pajaknya bulan Oktober 2020. Berarti nanti pengkreditan pajaknya atas pajak masukan tersebut November, Desember, Januari 2021 terakhir bisa melakukan pengkreditan pajak. Tapi Pak, kalau seandainya saya udah melakukan pelaporan SPT PPN, saya nggak bisa dong Pak mengkreditkan pajak yang ada. Nah itu nantinya teman-teman bisa melakukan pembetulan SPT PPN, ya, karena udah lewat faktur pajaknya. Jadi supaya bisa diakui kita bikin aja SPT pembetulan PPN. Nah, jadi namanya SPT PPN pembetulan pertama. Atau kalau misalnya sudah pernah melakukan pembetulan pertama, berarti namanya SPT PPN pembetulan kedua, dan seterusnya. Lalu yang ke-13 itu kita akan bahas tentang restitusi ya. Restitusi ini maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah pengembalian pajak nilai. Ya, kalau memang kondisi perusahaan itu selalu lebih bayar, dia boleh mengajukan permohonan pengembalian PPN. Ya, Pak, kalau misalnya saya setiap bulan itu lebih bayar, tentunya saya bisa kompensasikan Pak ke bulan berikutnya, tentunya bisa. Jadi kalau teman-teman di mana teman-teman bekerja,
perusahaan di mana teman-teman bekerja, tentu kita akan melihat ya atau menganalisa kalau misalnya saya bulan ini lebih bayar, lalu bulan depan saya masih lebih bayar, ya udah kita bisa bawa dana lebih bayar ini ke bulan yang akan datang dan seterusnya. Tapi kalau kurang bayar ya tetap kita harus bayar dan setorkan ke negara. Lanjut, yang ke-14, pertemuan ke-14 itu ada pemungut PPN ya, yang masuk dalam pemungut PPN ini siapa? Bendaharawan pemerintah. Ya contohnya ada PT Freeport Indonesia, kemudian ada Newmont, ada Hutama Karya, ya kalau dulu juga ada Caltex, lalu ada Pertamina, yaitu adalah pemungut pajak pertambahan nilai. Jadi apabila kita bertransaksi ya dengan pemungut atau bendaharawan pemerintah ini tentunya apa? Dia nanti nggak bayarin PPN-nya, nanti dia setorkan sendiri PPN-nya ke negara. Lalu yang ke-15 adalah fasilitas perpajakan. Ya. Jadi di dalam pajak tentu diberikan fasilitas ya, fasilitasnya bisa dalam bentuk tax allowance ya, tunjangan pajak, atau misalnya dia mendapatkan atau memanfaatkan yang namanya tax amnesty atau pengampunan pajak, yaitu adalah salah satu fasilitas perpajakan. Lanjut, ya, ada kepustakaan, itu literatur yang teman-teman bisa gunakan sebagai dasar untuk perkuliahan kita ya, selama 1 semester ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan juga Pajak Penjualan Tas Barang Mewah Nomor 42 Tahun 2009. Lalu ada ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000, ada pokok-pokok PPN Indonesia, ya itu buku yang dibuat oleh Untung Soekarji. Ya, tapi kalau teman-teman bisa mendapatkan materi yang terbaru silahkan dicari. Lalu ada PPN dan PPNBM, karya Muhammad Rusdi, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Dirjen Pajak, surat edaran Dirjen Pajak, dan buku-buku yang berhubungan dengan perpajakan. Oh Pak, tapi sekarang lagi corona, gimana dong Pak? Saya nggak bisa ke toko buku atau beli buku. Yaudah, silakan teman-teman googling aja. Ya, karena kita sekarang media yang paling tepat untuk kita belajar atau menambah wawasan pengetahuan kita adalah dengan cara manfaatkan smartphone yang kita miliki. Teman-teman silakan googling, cari materi berkaitan dengan pajak pertambahan nilai, atau silakan pelajari materi yang sudah saya share di dalam Google Classroom. Ya, boleh dibaca-baca. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman tanya ya di bawah video ini bisa, atau misalnya teman-teman boleh melakukan pertanyaan di dalam Google Classroom. Oke, sampai situ dulu penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman tanya melalui kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih dan selamat malam.